Halo sahabat spiritual Riris Dani Hermawan. Apakah kamu pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ibadah lahiriah? Mungkinkah Tuhan bukan berada di langit, tetapi di dalam diri kita sendiri? Simak kisah mengejutkan ini sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe, agar kamu tidak ketinggalan wejangan-wejangan penuh makna lainnya. Yuk, kita telusuri ajaran Syekh Siti Jenar yang mengguncang batin. Di tengah senyapnya malam dan sunyinya kesadaran manusia akan dirinya sendiri, muncul sebuah bisikan tua dari masa lampau, bisikan yang mengguncang kepercayaan banyak orang dan menggoyahkan pilar-pilar syariat yang selama ini dijaga rapat. Itulah ajaran Ingsun dari Syekh Siti Jenar, seorang sufi yang berjalan tak hanya dengan kaki, namun juga dengan kesadaran mendalam tentang keberadaan. Siti Jenar memulai perjalanan spiritualnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Ia menatap cermin jiwanya dan berkata, "Ingsun, akulah yang hidup, tak akan pernah mati. Akulah yang selalu ingat, tak pernah lupa." Bagi banyak orang, kalimat ini terdengar mencengangkan, bahkan menyesatkan. Namun bagi mereka yang telah membuka mata batin, kata-kata itu bukanlah bentuk kesombongan, melainkan penyaksian hakikat yang tak bisa dibungkam. Ia tidak melihat Allah sebagai sosok di luar dirinya, melainkan sebagai inti yang menyatu dalam diri. Dan ketika ia menyebut Muhammad, bukan sebagai figur yang jauh, melainkan sebagai cahaya dari dirinya sendiri, maka teranglah sudah bahwa ia berbicara tentang kesatuan, tentang ketiadaan jarak antara hamba dan Sang Maha. Syekh Siti Jenar menolak konsep Tuhan yang terpisah, yang berada di langit sana, dan menjadikan manusia sekadar pengemis tak bernilai. Ia mengajarkan bahwa diri sejati manusia adalah pancaran dari zat ilahi, dan bahwa setiap hembusan nafas kita adalah bukti keberadaannya. Bahwa tak ada aku selain Dia yang menyamar dalam bentuk tubuh dan rasa kita. Ajaran ini bukan untuk mereka yang hanya beriman pada lisan, tapi bagi yang berani menyelami samudra batin dan menemukan bahwa ombak yang mereka takuti sejatinya adalah diri mereka sendiri. Kala langit Jawa masih diselimuti kabut tipis kepercayaan lama, dan kerajaan Demak berdiri dengan cahaya Islam yang mulai bersinar, ada sebuah naskah yang tidak ditulis dengan tangan biasa, melainkan dengan getar batin dan gelombang kesadaran yang tak kasat mata. Namanya Serat Sasahidan, dan di dalamnya tertuang ajaran dari seorang yang tak hanya dianggap wali, namun juga sosok yang melintasi batas antara manusia dan zat. Raden Ngabehi Ronggowarsito, Pujangga Agung Nusantara, menorehkan wejangan itu dalam lembar-lembar yang kini menjadi pusaka batin bagi mereka yang haus makna. Naskah ini menyebut Syekh Siti Jenar sebagai wali ke-8. Bukan sembarang sebutan, tetapi penegasan bahwa ajarannya lahir dari kedalaman, bukan sekadar wacana. Di masa awal dan akhir kerajaan Demak, nama Sunan Kajenar, nama lain dari Siti Jenar, masih menggema. Wejangannya tentang penyaksian, atau sasahidan, mengajarkan bahwa pengakuan keimanan tak hanya terucap dari lidah, tetapi harus terpancar dari kedalaman diri, dari pengalaman ruhani yang jujur dan tak dibuat-buat. Dalam Serat Wirid Hidayat Jati, kita tidak sekadar membaca ajaran. Kita diajak menelusuri lorong-lorong batin Siti Jenar, mengikuti langkahnya saat ia menolak menutupi hakikat dengan syariat. Baginya, pengalaman batin adalah kebenaran yang harus diungkap, bukan disembunyikan di balik selubung aturan. Ia tak mengajarkan untuk membangkang, namun menantang manusia untuk jujur pada dirinya sendiri. Bahwa iman bukanlah milik lisan atau ritual, melainkan pengalaman yang hadir ketika kita benar-benar menyaksikan zat dalam diri kita, dan mengakui bahwa tak ada yang lain selain Dia, yang bersemayam dalam segala sesuatu, termasuk kita. Di balik temaram doa yang seringkali hanya menjadi gema bibir, tersimpan harta yang jauh lebih dalam. Sebuah pemahaman tentang iman yang tak lagi terkotak dalam rukun atau hafalan. Syekh Siti Jenar tidak mengajarkan iman sebagai kewajiban belaka, melainkan sebagai pengakuan terdalam dari jiwa yang telah melihat siapa dirinya sesungguhnya. Dalam ajarannya, ada 15 bentuk keimanan yang bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman penyatuan. Ia berbicara tentang iman sebagai keberadaan itu sendiri. Bukan kepercayaan kepada sesuatu yang jauh, tapi keyakinan bahwa diri ini adalah pancaran sifat-sifat Allah. Maka, tauhid baginya bukan semata tentang mengesahkan Allah di luar, tapi tentang menyadari bahwa tak ada selain Dia di dalam segala sesuatu,
termasuk diri kita. Syahadat bukan sekadar lafaz, tapi kesadaran bahwa sifat Allah mengalir dalam denyut nadi manusia. Makrifat menjadi kewaspadaan penuh terhadap kehadirannya di setiap momen. Salat bukan lagi arah kiblat fisik, tapi perjumpaan batin yang terus-menerus. Sebuah pandangan jiwa yang tidak pernah berpaling dari zat. Keimanan terhadap kehidupan dan kematian bukan tentang menanti atau takut, melainkan menerima bahwa hidup adalah napasnya dan mati adalah jalan pulang kepadanya. Takbir bukan hanya seruan, tapi getaran yang menyadarkan bahwa keagungan itu telah menyatu dalam segala ciptaan. Dalam ajaran ini, seluruh aspek kehidupan, dari wudhu, jinabat, hingga kalam dan akal, semuanya adalah bagian dari Allah yang sedang menyatakan diri. Bahkan cahaya yang kita kenal sebagai nur, adalah tempat berkumpulnya seluruh realitas. Dunia, akhirat, surga, neraka, arsi, kursi, dan seluruh makhluk yang tampak maupun tersembunyi. Bagi Syekh Siti Jenar, iman bukanlah sekadar pernyataan, tapi penyatuan. 15 bentuk iman itu adalah jembatan menuju kesadaran yang tak lagi terbatas oleh ruang, waktu, atau wujud. Ketika seorang insan menatap langit malam dan bertanya, "Siapakah aku dalam semesta ini?" Syekh Siti Jenar menjawabnya bukan dengan dalil-dalil yang kaku, melainkan dengan cermin batin yang jernih. Baginya, manusia bukanlah makhluk yang terbuang ke bumi, melainkan cermin dari Zat yang Maha, pancaran kesadaran dari Allah yang bersemayam dalam dirinya. Dalam ajaran beliau, setiap manusia memegang peran yang jauh lebih luhur daripada sekadar hamba yang mematuhi perintah. Manusia adalah wakil Allah di muka bumi, bukan dalam bentuk simbolik, tapi dalam arti nyata, sebagai perwujudan kehendak dan kodratnya. Ia adalah saksi yang hidup, pengemban keagungan yang tersembunyi dalam daging dan darah. Siti Jenar mengajarkan bahwa semua bentuk syariat yang kita kenal sebenarnya adalah manifestasi dari tekad dan kesadaran batin. Salat bukan sekadar gerakan, tapi bentuk zahir dari keinginan jiwa untuk kembali pulang. Zakat bukan hanya pembagian harta, melainkan ekspresi dari cinta dan persatuan antara sesama. Puasa bukanlah sekadar menahan lapar, tapi cara untuk menyingkap tirai-tirai hawa agar Allah kembali tampak dalam diri. Ketika manusia mampu menyadari bahwa semua amalnya adalah pantulan dari Zat Ilahi, maka saat itulah lahir manusia sejati. Ia menjadi perwujudan keimanan yang hidup, bergerak, dan menyentuh dunia dengan kasih yang tak bertepi. Segala yang dilakukannya adalah bentuk dari irodah dan kodrat yang telah dibumikan, bukan sekadar kewajiban, melainkan keikhlasan yang mengalir dari sumber yang sama dengan penciptaan. Bagi Syekh Siti Jenar, inilah wujud dari Manunggaling Kawula Gusti yang sejati, ketika manusia tidak hanya menyembah Allah, tapi menjadi tempat Allah menyatakan diri. Sebuah kesadaran yang tak perlu diumumkan, karena ia tampak melalui keheningan, kedamaian, dan cahaya di mata seorang hamba yang telah mengenal Tuhannya melalui dirinya sendiri. Dalam keheningan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah tenggelam dalam samudra batin, Syekh Siti Jenar mengungkapkan sesuatu yang barangkali terdengar mustahil bagi telinga awam. Bahwa kodrat dan irodah, dua aspek ilahi yang selama ini dianggap mutlak milik Allah, ternyata juga menjadi bagian yang melekat erat dalam diri manusia sejati. Ia tak berkata bahwa manusia menyamai Allah, tidak. Tapi bahwa dalam diri manusia, ada percikan dari kekuasaan dan kehendaknya yang sejak azali telah dianugerahkan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk disadari dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab ruhani. Kodrat adalah kekuatan yang memungkinkan manusia menata, bergerak, mencipta dan mewujudkan. Sedangkan irodah adalah niat yang mengarahkan kekuatan itu, menjadi jalan bagi segala pencapaian batin maupun lahir. Menurut Siti Jenar, manusia bukan sekadar penerima takdir. Ia adalah penulisnya, melalui persatuan antara kehendak pribadinya dan kehendak Sang Maha. Kodrat bukan sesuatu yang asing dan jauh, melainkan daya hidup yang menjadikan kita bisa merasa, berpikir, mencinta, dan menangis. Dan irodah bukan hanya kehendak Allah di luar sana, tapi juga getar halus yang muncul dari dalam, keinginan yang telah diliputi oleh kesadaran akan asal-usulnya. Dengan pemahaman ini, Siti Jenar tidak menolak takdir, tapi menyingkap lapisan terdalam dari takdir itu sendiri. Ia tidak menghapus peran Allah,
tapi justru menyadari bahwa Allah hadir dan bekerja melalui manusia yang telah mengenal hakikatnya. Manusia yang seperti ini tidak lagi berjalan dengan dorongan nafsu, tapi dengan kehendak yang menyatu dalam kehendaknya. Ia tidak menciptakan dengan ego, tapi dengan daya cipta yang telah disucikan. Kodrat dan irodah menurut Syekh Siti Jenar bukanlah milik langit semata, tapi juga milik bumi, ketika bumi itu telah menjadi tempat berpijaknya manusia yang manunggal. Manusia yang tak lagi terpisah dari sang asal, tapi menyatu dalam segala kehendak dan segala kuasa. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, syahadat tidak berhenti pada bibir, tidak juga cukup sekadar dihafal oleh pikiran. Ia hidup dalam roh, tumbuh dalam kesadaran, dan bersinar di dalam dada mereka yang telah menyentuh hakikat. Syahadat, dalam pandangan beliau, adalah penyaksian yang melampaui bahasa. Ia adalah suara jiwa, yang hanya bisa diucapkan ketika seseorang telah melihat dengan mata batin siapa dirinya dan siapa sang sumber. Syahadat bukan hanya pengakuan, tetapi pengalaman. Dan pengalaman itu tidak dimulai saat lahir, melainkan menjelang mati, saat seluruh kepalsuan rontok dan yang tersisa hanyalah kebenaran murni. Maka muncullah apa yang disebutnya sebagai syahadat sekarat, yakni kesaksian di ambang batas antara dunia dan keabadian. Sebuah momen sakral, di mana kesadaran manusia mencapai puncaknya, dan ia bersaksi, bukan karena diminta, tapi karena telah menyatu dengan yang disaksikan. Bagi Siti Jenar, ketika ruh sudah berada di ambang, tubuh menjadi sunyi, tetapi batin justru terang. Syahadat di saat itu bukan tentang menyelamatkan diri dari neraka, melainkan tentang menyatakan bahwa aku telah kembali kepada zat yang selama ini bersemayam dalam diriku. Ucapan itu lahir bukan dari ketakutan, melainkan dari cinta dan rindu. Beliau tidak sendiri dalam jalan ini. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, hingga Ki Ageng Pengging juga memaknai syahadat dengan cara yang serupa, mengajarkan syahadat yang bukan sekadar lafaz Arab, tapi juga dalam bahasa jiwa yang dikenal oleh para murid Jawa. Mereka mencampurkan bahasa Arab dan Jawa bukan karena tidak tahu adab, tetapi karena mereka tahu, bahasa yang menyentuh hati adalah bahasa yang membuat makna mudah dirasa. Syahadat menurut Siti Jenar menjadi jembatan antara yang tampak dan yang gaib. Ia tidak dimonopoli oleh lisan, tetapi dihidupkan oleh rasa. Ia bukan ritual penanda keislaman, tapi pintu gerbang menuju pengalaman keesaan. Syahadat yang semacam ini mampu meruntuhkan dinding antara hamba dan Gusti, dan menggantinya dengan ruang sunyi tempat mereka bisa menyatu tanpa jarak. Saat itu terjadi, tak ada lagi aku dan engkau. Yang ada hanya satu, Dia, dalam segala. Ada ketakutan yang sering tak terucap dalam hati manusia, yakni tentang saat terakhir, kematian. Ia datang diam-diam, tanpa waktu yang bisa kita pilih, dan membawa kita pada wilayah yang tak bisa dijangkau logika. Namun bagi Syekh Siti Jenar, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia justru adalah pintu, jalan yang tak perlu diratapi, karena dari sanalah manusia kembali kepada asalnya, pulang, dengan tenang dan penuh kesadaran. Kematian, dalam pandangannya, bukan kehancuran atau kegelapan. Ia adalah cahaya yang menuntun kita untuk menanggalkan segala kepalsuan dunia. Ia bukan penghabisan, melainkan awal dari kehidupan sejati. Dalam momen itu, bukan tubuh yang berbicara, melainkan ruh. Dan ruh yang telah ditempa oleh kesadaran manunggal akan tahu kemana ia harus melangkah. Syahadat sekarat menjadi bekal utama. Namun bukan bekal dalam arti formalitas yang harus dihafal. Syahadat itu hidup dalam diri mereka yang telah lama menyatu dengan zikir batin, yang setiap napasnya adalah pengakuan, dan setiap diamnya adalah penyaksian. Maka ketika ajal datang, mereka tidak menjerit, tidak gelisah, karena mereka sudah mengenal siapa yang menjemputnya. Siti Jenar menjelaskan bahwa ruh yang sadar tidak akan takut melewati gerbang kematian. Sebaliknya, ia akan menyambutnya seperti kekasih yang telah lama ditunggu. Ia tahu bahwa tubuh hanyalah pakaian sementara, dan kini saatnya menanggalkannya untuk mengenakan cahaya. Dalam proses sekarat, Siti Jenar menggambarkan tahapan ruh kembali kepada zat, ditarik perlahan dari pusar, hati, hingga ke otak, lalu dilepaskan dengan lembut seperti embun yang kembali ke langit. Jika kesadaran tetap hadir,
Jika ruh tidak dikaburkan oleh bisikan setan, maka syahadatnya akan murni, menjadi saksi tertinggi yang membuka jalan menuju nur ilahi. Kematian tidak lagi menjadi musuh, tapi guru. Ia tidak lagi menakutkan, tapi penuh rahmat. Dan di ujungnya, yang menyambut bukanlah gelap atau kesunyian, tapi terang yang sudah sejak lama tinggal di dalam dada. Dalam kesunyian yang melingkupi batas antara hidup dan mati, Syekh Siti Jenar menyebut satu nama yang bukan hanya sekadar tokoh sejarah, bukan pula hanya rasul terakhir, tetapi sebuah hakikat abadi, Nur Muhammad. Bagi beliau, Nur Muhammad bukan hanya pribadi, melainkan cahaya kesadaran, cahaya awal mula yang menjadi jembatan antara makhluk dan Allah. Nur Muhammad adalah pancaran ilahi pertama yang lahir dari kehendak Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Ia bukan hanya cahaya kenabian, tapi juga cahaya kehadiran, yang menjadi petunjuk, pelipur, dan penyambung antara zat dan ciptaan. Dan disinilah Syekh Siti Jenar menyusun ajarannya dengan sangat halus. Manusia, sejatinya, memuat cahaya itu dalam dirinya. Maka kematian pun tak menjadi pengakhiran, melainkan perjalanan kembali ke asal cahaya tersebut. Bukan dalam makna kembali ke gelap, tapi justru masuk ke dalam terang yang lebih sejati. Terang yang tak membutuhkan mata, karena ia disaksikan oleh kesadaran. Ketika ruh meninggalkan tubuh, ia tidak tercerai-berai seperti debu, melainkan berkumpul kembali ke dalam satu titik cahaya yang disebut Nur Muhammad. Dalam pengalaman mati yang dialami oleh mereka yang manunggal, tidak ada kepanikan. Yang ada hanyalah penyerahan. Karena sejak awal, mereka telah hidup dengan cahaya itu. Mereka telah menjadikannya sebagai penuntun dalam hidup, dan kini menjadikannya sebagai jalan pulang dalam mati. Cahaya itu bukan asing, ia adalah bagian dari diri mereka. Bagi Siti Jenar, Nur Muhammad adalah ruh dari segala syariat, dan juga hakikat dari semua keberadaan. Ia bukan saja sumber syafaat, tetapi juga wujud nyata dari kasih Allah yang selalu hadir, meski tersembunyi di balik rupa manusia. Maka, seseorang yang benar-benar mengenal Nur Muhammad, akan mengenal siapa dirinya, dan mengenal siapa Tuhannya. Dan pada akhirnya, bukan syahadat lisan yang akan menuntun ruh menuju Allah, tapi kesaksian batin yang telah menyatu dengan nurnya. Di sanalah kematian bukan sekadar berpindah, tapi menyatu. Bukan kehilangan, tapi pulang. Bukan akhir, melainkan awal dari hidup yang tak mengenal kematian. Ketika tubuh mulai melemah dan napas menjadi berat, ada satu momen yang tak bisa ditunda dan tak bisa dipercepat, pecahnya nyawa. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, detik-detik ini bukan hanya akhir kehidupan, melainkan momen paling sakral dalam keseluruhan perjalanan manusia. Ia menyebutnya sebagai syahadat pecah nyawa, sebuah zikir terakhir yang bukan sekadar ucapan, tetapi penyaksian sejati atas kebenaran tertinggi. Bukan syahadat dalam arti rumusan kata semata, melainkan getaran halus dari jiwa yang sedang kembali kepada asalnya. Bacaan-bacaan ini telah diajarkan untuk menjadi teman bagi ruh yang tengah melewati lorong kematian. Tidak kaku, tidak dogmatis, tapi cair menyatu dengan napas terakhir. Ia muncul dari kedalaman kesadaran, ketika ruh ditarik dari pusar menuju jantung, lalu dari jantung ke otak, hingga akhirnya sirna dengan kelembutan yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah melepaskan segalanya. Dalam keadaan seperti ini, manusia tak lagi bisa bersembunyi di balik amal atau nama besar. Yang berbicara adalah ruh. Maka syahadat menjadi pegangan, bukan sebagai alat selamat, tetapi sebagai pintu pengakuan bahwa tiada yang ada selain Allah, dan bahwa ruh ini sejatinya berasal darinya dan kini kembali kepadanya. Siti Jenar menekankan pentingnya melatih zikir ini jauh sebelum kematian menjemput. Karena pada saat sekarat, syahadat hanya bisa keluar dari ruh yang telah lama mengenalnya. Itulah sebabnya beliau menyarankan agar syahadat pecah nyawa dilafalkan setiap hendak tidur, dalam kesunyian, dalam keheningan batin, agar ia meresap bukan di lidah, tapi di sukma. Dan ketika akhirnya waktu itu datang, dengan lembut, tidak tergesa, maka syahadat itulah yang akan menjadi cahaya penuntun, suara terakhir sebelum ruh menyatu dengan Nur Muhammad. Bagi mereka yang telah siap, tidak ada kematian yang menyakitkan, karena mereka telah lama hidup dalam kesadaran bahwa hidup sejati bukanlah di dunia, tapi dalam keabadian bersama Allah. Maka, bersiaplah, bukan dengan ketakutan,
tapi dengan kesadaran. Karena saat syahadat telah menjadi bagian dari jantungmu, kematian bukan musuh, tetapi kekasih yang datang menjemputmu pulang. Pada akhirnya, perjalanan spiritual yang dirajut oleh Syekh Siti Jenar mencapai puncaknya dalam sebuah pengertian yang lembut namun dahsyat, bahwa kematian bukanlah perpisahan, melainkan penyatuan. Ia menyebutnya sebagai manunggaling pati, saat kematian tak lagi menjadi musuh yang menakutkan, tetapi sahabat yang menuntun kembali ke pelukan Zat yang maha lembut, Allah. Bagi Siti Jenar, kematian bukan perkara waktu, bukan soal usia atau sakit. Ia adalah agenda suci antara diri dan Sang Gusti. Dan dalam agenda itu, ruh yang sadar akan melangkah tenang. Ia tahu bahwa apa yang disebut hidup di dunia hanyalah bayangan, dan bahwa hakikat kehidupan sebenarnya adalah kesadaran yang tak pernah mati. Urip kang tan kena pati, hidup yang tak tersentuh oleh kematian, itulah hidup yang sejati. Dalam momen terakhir itulah, syahadat bukan sekadar lafaz yang tergesa di bisikan orang lain, tapi menjadi ruh itu sendiri. Ruh yang berbicara, menyatakan, tiada Tuhan selain Ingsun, tiada yang wujud selain Dia yang kini telah menjadi aku. Bukan dalam arti menyamakan, melainkan dalam pengakuan penyatuan. Manusia, yang sebelumnya merasa terpisah, kini larut dalam samudra ilahi tanpa tepi. Tubuh akan kembali ke tanah. Tapi ruh, yang telah mengenali dirinya sebagai pancaran Nur Muhammad, akan naik, melewati lapisan demi lapisan cahaya, hingga mencapai keheningan mutlak yang disebut alam Allah. Di sana tak ada nama, tak ada rupa, hanya keabadian yang memeluk segala sesuatu. Disitulah ruh menemukan rumahnya yang sejati. Dan bagi mereka yang telah mencapai makam ini, bahkan detik-detik terakhir kehidupan bukanlah penderitaan, tapi penetapan. Bukan kesakitan, tapi kemenangan. Mereka menyambut kematian bukan dengan tangisan, tapi dengan senyum sunyi, karena tahu, mereka tak sedang menghilang, tapi sedang kembali. Syahadat manunggal, syahadat sekarat, syahadat pecah nyawa, semuanya bersatu dalam satu napas, napas tauhid. Itulah nafas yang abadi, nafas terakhir yang tak pernah berakhir.